Satu, dua, tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembentukan identitas sosial. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gabriela Syaratova. Nama saya Hotmaidayati Sihombing. Saya Vivian Fortuna Ramadhani. Dan ada pula dua rekan kami yang berhalangan hadir, yaitu Nafiska Naila Chandra dan Aldi Trijoyawan. Langsung saja kita masuk ke materi pembentukan identitas sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu identitas sosial. Banyak definisi identitas sosial menurut para tokoh. Salah satunya menurut Michael A. Hook dan Dominic Abrams. Menurut mereka, identitas sosial didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa ia milik kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok. Yang kedua, menurut Barker, identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan sosial personal dan sosial soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Kita lanjut dengan faktor pembentukan identitas sosial. Menurut Linsa, ada 5 faktor pembentukan identitas sosial. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu yang mendorong individu untuk tampil berbeda terhadap individu lainnya. Yang kedua, ideologi kelompok. Ideologi kelompok merupakan faktor pendorong terbentuknya identitas sosial berdasarkan tekanan kelompok atau dapat digunakan untuk mengkelompokkan individu dengan identitas tertentu. Yang ketiga, faktor pembentukan identitas sosial adalah status sosial. Setiap analisis mengenai gaya hidup selalu dikaitkan dengan status sosial. Yang keempat, media massa. Dalam pembentukan identitas sosial, membentuk kerangka pemikiran individu dalam bentuk selera. Yang kelima, kesenangan atau pleasure and fun. Kesenangan menjadi faktor pendorong terbentuknya identitas sosial. Manusia melalui gaya hidup tercipta melalui kesenangan dan kebiasaan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terbentuknya identitas sosial. Menurut Michael A. Hook, tahun 2003, identitas sosial terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu social categorization, prototype, dan depersonalization. Kategori sosial berdampak pada definisi diri, perilaku, persepsi pada prototype yang menjelaskan dan menentukan perilaku. Ketika ketidakmenentuan identitas ini terjadi, maka konsepsi tentang diri dan sosialnya juga tidak jelas. Prototype juga bisa menjadi sebuah momok bagi kelompok sosial. Dengan memberikan prototipe yang berlebihan pada kelompoknya, maka penilaian yang dilakukan kepada kelompok lain sudah jelek. Stereotip akan muncul pada kondisi seperti ini. Pada dasarnya, stereotip muncul dari kognisi individu dalam sebuah kelompok. Stereotip juga bisa muncul dari kelompok satu terhadap kelompok lain yang berada di luar dirinya. Prototipe adalah konstruksi sosial yang terbentuk secara kognitif yang disesuaikan dengan pemaksimalan perbedaan yang dimiliki oleh kelompok dengan kelompok lainnya. Depersonalisasi adalah proses di mana individu menginternalisasikan bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya, memandang dirinya sendiri sebagai contoh dari kategori sosial yang dapat digantikan dan bukannya individu yang unik. Lanjut, kita akan membahas tentang studi kasus. Dalam penelitian ini, kelompok kami mengambil contoh pemuda Pancasila. Dengan membangun tujuan dan ciri-ciri yang sedikit mencolok, pemuda Pancasila berhasil menarik perhatian publik dan selalu berusaha membangun identitas sosial sebagai organisasi yang berjiwa besar, bercitra positif, patriotik, dan militar yang terbuka tanpa membeda-bedakan. Namun, tidak sedikit dari kalangan masyarakat memandang buruk organisasi pemuda Pancasila. Hal ini berawal dari seringnya terlihat beberapa aksi oknum pemuda Pancasila yang meresahkan warga. Contohnya adalah pemerasan, pemalakan, dan penyumbangan kericuan seolah telah menjadi ciri khas organisasi ini. Seringkali pemuda Pancasila dijadikan lelucon atau bahan candaan yang awalnya dari tingkah laku pemuda Pancasila itu sendiri. Untuk mengembalikan citra positif yang sesuai dengan tujuan awal pemuda Pancasila dibuat, PP harus memberantas oknum-oknum yang seringkali membuat onar. Lalu PP juga harus bekerja sesuai dengan tujuan awal yang mereka sudah sepakati dari awal organisasi dibentuk agar masyarakat dapat melihat citra positif dari pemuda Pancasila dan masyarakat dapat menerima pemuda Pancasila dengan baik. Seperti skema yang ditunjukkan di atas, awal dari pembentukan identitas sosial adalah karena seseorang atau kelompok merasa krisis dengan identitasnya dan membutuhkan pandangan dari masyarakat.
Seseorang atau kelompok itu bergabung ke dalam organisasi. Sebagai contoh yang kita ambil adalah Pemuda Pancasila. Setelah bergabung, mereka akan mendapatkan perasaan bangga dan penilaian dari masyarakat luas. Lalu akhirnya terbentuklah identitas sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.